kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku ya Tuhan, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terus pegang kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk
kasih Tuhan. Oh dahsyat Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Terus pegang tangan kami. Oh, jangan pernah tinggalkan kami seumur hidupku. Peganglah tanganku ya Bapa. Syukur kami naikkan kepadamu. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau yang bisa memegang erat hidup kami. Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Terus Tuhan ada di samping kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memerlukan Engkau lebih dari apapun. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah pagi hari ini. Berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Biarkan firman yang disampaikan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat hidup kami untuk semakin terus mengandalkan Engkau. Kami berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa setiap kita senantiasa ada di dalam berkat dan penyertaan daripada Tuhan kita. Adapun subtema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenai pribadi ketiga dari Allah adalah Allah Roh Kudus. Sekali lagi, pribadi ketiga dari Allah adalah Allah Roh Kudus. Amin. Ya. Tentunya dalam setiap aspek perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk kehidupan kita ini diperlengkapi dan dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan, yaitu dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan untuk senantiasa untuk memimpin dan menyertai di dalam setiap langkah daripada kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa daripada Roh Kudus inilah yang akan memampukan setiap kita, bahkan akan mengingatkan setiap kita akan setiap apa yang akan kita kerjakan dan akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu juga menginsafkan dunia ini daripada dosa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk kita merenungkan bagaimana Allah Roh Kudus itu dapat masuk dan dapat memenuhi di dalam setiap kehidupan daripada setiap kita anak-anak Tuhan. Terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya, jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekali lagi saya katakan bahwa pentingnya setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang akan kita lewati ke depan itu bukan semakin mudah Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kehidupan yang akan kita lewati semakin hari ini akan semakin sulit Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan
dan gereja sebagai mempelai wanita daripada Tuhan, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan hidup kita untuk kita ini dipenuhi dan diperlengkapi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Sekali lagi, kuasa daripada Roh Kudus inilah Bapak Ibu Saudara, itu yang akan menguatkan, memampukan, bahkan memberikan pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bagaimana ya nilai kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tentu ada perbedaan Bapak Ibu Saudara ya. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bila dibandingkan dengan kehidupan orang-orang dunia, pastinya kita juga memiliki nilai plus Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika hidup kita ini diisi oleh kuasa daripada Roh Kudus, maka hidup kita ini akan diisi oleh ledakan-ledakan daripada kuasa-kuasa daripada Roh Kudus, yang mana hal itu akan memampukan setiap kita untuk kita ini melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara, bagaimana nilai kehidupan setiap orang percaya yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup dalam kebenaran. Ya, kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-13 tadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Amin. Ya, jadi ketika hidup kita ini dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, maka sudah sepatutnya hidup kita ini berada di dalam jalan-jalan kebenaran daripada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita dapat hidup di dalam jalan kebenaran daripada Tuhan, yaitu caranya adalah kita memfokuskan atau mengarahkan setiap pandangan mata kita itu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan ketika hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka secara otomatis hidup kita pasti ada dan tinggal di dalam kebenaran daripada Tuhan. Ya, jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak mungkin kita dapat dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus Bapak Ibu Saudara itu sangat lembut Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus, itu tidak hanya terjadi secara instan Bapak Ibu Saudara, tetapi ada proses demi proses yang harus kita lewati supaya Roh Kudus itu dapat masuk dalam setiap kehidupan kita. Yaitu caranya adalah dengan kita hidup di dalam jalan kebenaran daripada Tuhan. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana nilai kehidupan orang percaya yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, hidup orang percaya pasti selalu memuliakan akan nama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kuasa daripada Roh Kudus itu tinggal dan hidup di dalam setiap hati kita, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita pasti selalu memuliakan akan nama Tuhan kita, ya. Lalu bagaimana caranya kita dapat memuliakan akan Tuhan kita di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu melalui tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sudah diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar
oleh Tuhan. Jadi kita sudah sepatutnya untuk kita mempergunakan setiap tubuh kita, setiap badan kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kita untuk kita pergunakan untuk memuliakan akan nama Tuhan kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya. Jadi bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu kita mempergunakan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita sudah dibeli dan bahkan dibayar oleh darah yang mahal, yaitu dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, lewat setiap tutur kata kita, lewat setiap cara kehidupan kita, tingkah laku kehidupan kita, maka kita harus dapat menjadi saksi daripada Tuhan untuk kita memuliakan akan nama Tuhan. Ya, bahkan yang terlebih penting Bapak Ibu Saudara, melalui ucapan yang kita perkatakan di dalam setiap kehidupan kita, itu juga salah satu cara kita memuliakan akan Tuhan kita. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, perkataan kita, bahkan tingkah laku kehidupan kita itu sama dengan orang dunia Bapak Ibu Saudara. Ya, katanya kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, tetapi pada kenyataannya kita masih sering kali jatuh di dalam dosa. Kita masih memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan daripada hati Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita meminta kepada Tuhan untuk kita dimampukan lebih hari, lebih heran untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, kuasa daripada Roh Kudus inilah yang akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun pagi Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa bangun dan menghirup udara segar dalam kehidupan kita. Itu kita harus memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi semata-mata karena anugerahnya yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana nilai kehidupan orang percaya? Yang ketiga adalah hidup orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus pastinya akan menjadi saksi daripada Tuhan. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara itu akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita ini menjadi saksi-saksi daripada Tuhan, ya. Jadi sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya penerima dan penikmat daripada berkat Tuhan, ya. Kita boleh menikmati akan berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kita juga berhak menerima akan janji Tuhan. Tetapi yang terlebih penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana perintah amanat agung itu dapat tergenapi dalam setiap kehidupan kita jika kita tidak mau melangkah bersama kuasa Roh Kudus, yaitu dengan cara kita menjadi saksi-saksi daripada Tuhan, dan kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Amin. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat menjadi saksi daripada Tuhan, yaitu dengan cara kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Jadi bagaimana kita dapat menerima kuasa daripada Roh Kudus jika kehidupan kita itu tidak hidup dalam kebenaran, jika hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan, jika hidup kita tidak mau menjadi saksi daripada Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita minta kemampuan daripada Tuhan, keberanian daripada Tuhan kita untuk menjadikan setiap kita saksi-saksi daripada Tuhan, untuk kita berani memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan kepada setiap orang-orang di sekitar kita, khusus bagi mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah tidak lama lagi ya. Jadi jangan sampai kita egois Bapak Ibu Saudara. Kita hanya menerima keselamatan untuk diri kita sendiri. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang-orang di luar sana, mereka yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Jadi mari kita minta untuk hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga demikian kita akan mampu untuk menjadi saksi daripada Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari setiap kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa dapat mempermuliakan akan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami tetap hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan berikan keberanian bagi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi saksi-saksi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami secara khusus yang sudah mengikuti doa pagi online pada pagi hari ini. Biarlah setiap hidup kami akan terus ditolong dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.